Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mas Mufli. Kita mau cerita apa hari ini? Apa ya? Apa Mas? Mas mau cerita apa? Tadi jatuh sudah, kecebur sawah ada airnya sudah, naik sepeda luka sudah. Cerita ternyata udah capek lagi. Tadi seger minum air kacang hijau. Ya, apa lagi? Baca doa. Ini senang nih bisa kumpul semua, alhamdulillah. Mau takziah lagi temennya Mas Mufli, Faiz dan Aska, mamanya kena musibah lain. Terus juga mau beli alat-alat persiapan LDK-nya Mas Mufli. Terus apa lagi? Terus beli sesuatu nanti aja. Ini apa nih? Ini lagi setting Google yang nggak jelas. Google-nya nggak jelas. Permen. Di tas mama banyak tuh permen. Ya, habisin dulu. Kita buru-buru mau takziah dulu ya. Oke. Terus beli kebutuhan untuk LDK. Lalu mau beli susu. Namanya mana tadi? Jalan Swadaya Binong Jalan nih. Swadaya Binong. Oke. Aku beli ya jas ini mirip kok. No. Kita mau cerita apa Oh, nih? no, Mau cerita no. apa? Depi. Dek Mufli mau cerita apa? Nggak ada ya. Kemudian aku punya janji mau cerita apa? Cerita kimia-kimia gitu ya. Oh iya, masyarakat umum kalau ngomongin tentang kimia itu selalu pikirannya mengarah pada zat-zat beracun atau toksik. Nah, ini perlu saya luruskan. Kimia itu semua kimia. Nasi yang kita makan juga zat kimia. Air yang kita minum zat kimia. Semua ujung rambut sampai ujung kuku zat kimia. Ya. Nah, zat kimia ada yang sintetis dan ada yang alami. Betul. Betul. Yang alami pun ada yang beracun. Yang sintetis pun ada yang tidak beracun. Gitu ya. Jadi nggak boleh lagi ngomong yang kimia itu beracun. Gitu. Terus apa lagi? Apalagi Dek Mufli, Depi. Berarti kalau aku mau ngomong harus aku seket, bikin draft. Tapi aku maunya nyantai-nyantai aja. Cerita kimia. Oke. Lalu kok ada kimia di kedokteran? Kok ada kemis sebagai dosen di kedokteran? Jadi di kedokteran itu dulu kurikulum yang lama, kalau nggak salah setelah 2005 apa ya? Ya kira-kira setelah 2005 lah. Nah, sebelum 2005 itu ada namanya mata kuliah kimia kedokteran. Ya, kita mempelajari ilmu kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup manusia. Kalau di dalam tubuh makhluk hidup saja biokimia. Kalau dalam tubuh makhluk hidup berupa manusia ya kimia kedokteran. Tepatnya biokimia kedokteran. Nah,
dulu ada kimia kedokteran itu mempelajari antara lain ya teori-teori dasar lah, misalnya teori atom mendasari teori ikatan kimia, dan teori ikatan kimia diketahui sehingga sifat-sifat suatu ikatan itu diketahui, bagaimana reaktivitasnya, kemudian kalau suatu struktur ikatannya apa itu. Selain itu juga belajar apa ya waktu itu larutan, tapi larutan sekarang masih bisa masuk biokimia. Iya, yang paling mendasar dari kimia di kedokteran yaitu, nah di kedokteran ada kimia kedokteran dan ada lagi biokimia kedokteran. Biokimia ya mempelajari metabolisme karbohidrat dalam tubuh, metabolisme lipid dalam tubuh, bisa seperti itu ya. Nah dulu juga di materi kimia kedokteran diajarkan kimia inti juga ya, itu mendasari radiologi. Sekarang tidak ya. Bahkan saya ingat pernah ada kimia lingkungan juga dulu tuh. Nah setelah mulai dikurangi mata kuliah kimia kedokteran, kemudian ada namanya, kalau secara strukturalnya itu ada subbagian kimia dan subbagian biokimia. Nah itu di bawah bagian biokimia, lama-lama di merger menjadi bagian biokimia. Jadi kimia kedokteran sudah tidak ada lagi, tapi di beberapa fakultas kedokteran misalnya di UI gitu masih ada bagian biokimia dan bagian kimia. Bahkan di UI ada bagian farmasi gitu. Nah selain farmakologi tentunya. Jadi ini background pendidikannya lain-lain ya. Kalau farmakologi ya di sana apoteker, kemudian dokter yang menjalani pendidikan farmakologi. Kemudian bahkan ada khusus farmasi. Kalau dulu di tempatku ada, sekarang tidak ada. Di farmasi ya apoteker, juga bisa jadi kimia, terutama nanti yang support di labnya, juga ada dokternya yang pelajari kefarmasian. Nah kalau biokim rata-rata yang ngajar juga dokter yang mendalami biokimia dan orang kimia itu sendiri yang mendalami biokimia. Kalau di bagian kimia ya rata-rata mereka pendidikannya kimia, begitu ya. Bukan fisika kan? Fisika anyway, jadi pinter banget tuh. Fisika ada ya, karena background saya orang kimia ya, jadi saya concern di kimia saja. Fisika ada, itu kalau di tempatku fisika itu dulu sendiri, lalu ada lagi fisiologi atau faal. Kemudian lama-lama dibikin sub bagian fisika dan sub bagian fisiologi atau faal di bawah bagian fisiologi atau faal. Kemudian lama-lama di merger hanya bagian fisiologi atau faal yang di dalamnya ada fisika. Jadi fisika itu ya rata-rata ya sekolahnya fisika gitu. Kalau yang faal tuh rata-rata dokter yang mendalami ilmu faal atau fisiologi. Sehingga dari pihak alumni fisika itu pendidikannya rata-rata ya semacam fisika medis ya, instrumen-instrumen
bidang kedokteran, nah itu bagaimana teori fisikanya, nah itu mereka pelajari. Termasuk kalau udah dokter di bidang fisiologi ya sepedanya. pendidikannya khususnya ya pendidikan yang terkait dengan itu ya. Nah, apalagi Demufli mau bicara apa lagi? Fisika sudah, kimia sudah, farmasi sudah, farmakologi sudah ya. Oke. Nah, ilmu kimia itu umum ya. Ada kimia itu dibagi-bagi lagi. Ada kimia. Kalau kuliahku dulu ada kimia dasar, kimia anorganik. Kimia organiknya itu ada 1, 2 apa ya dulu lupa ya. Mungkin sekarang sudah berubah ya. Kimia organiknya pun demikian. Ada biokimia, ada kimia fisik, ada kimia analitik, ada kimia industri, ada kimia lingkungan. Ada lagi di program-program lain ada kimia klinik gitu ya. Nah, kimia analitik adalah salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari apa coba? Cara menganalisis. Ya, menganalisis apa secara kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif itu misalnya apakah ada asam lemak tak jenuh misalnya di dalam suatu makanan. Nah, itu analisis kualitatif. Apakah ada timah hitam atau plumbum di debu udara di suatu wilayah, itu kualitatif. Tapi kalau sudah mengarah ke jumlah berapa kadarnya, nah itu kuantitatif. Itu juga dianalisis melalui ilmu kimia analitik. Masih ada lagi ilmu kimia instrumentasi juga ada ya, banyak sekali. Nah, biokimia itu salah satu cabang dari ilmu kimia. Itu biokimia ya ilmu kimia yang mempelajari proses kimiawi dalam tubuh makhluk hidup. Kalau makhluk hidupnya manusia ya biokimia kedokteran gitu ya. Kalau kimia fisik ya mempelajari semacam termodinamika, kemudian membuat polimer, bisa juga membuat membran yang ujungnya nanti untuk penyaringan darah ya. Masih banyak lagi ya, nggak usah disebut satu-satu, saya rasa sudah pada tahu ya. Kalau kimia klinis ya yang mengarah bidang klinis, bidang kedokteran gitu. Oke. Kemudian kalau apa lagi kimia organik. Nah, kimia organik itu ada yang apa ya, isolasi bahan alam, ada yang sintesa atau semi-sintesa. Nah, contohnya kalau isolasi bahan alam itu kita dari bahan alam, contoh buah tertentu atau daun tertentu atau batang tertentu, kulit batang tertentu, akar, kulit akar misalnya, biji, kulit buah, daging buah, kayunya dan lain-lain. Dilakukan pemisahan kimia dengan bantuan instrumen-instrumen. Nanti kita bicara khusus pemisahan kimia barangkali ya. Nah, itu didapatkan mula-mula ekstrak terlebih dahulu, kemudian fraksi atau fraction, kemudian isolat. Dari masing-masing itu bisa kita uji dengan bioassays, antara lain misalnya bagaimana pengaruh ke anti kankernya, bagaimana pengaruhnya ke bakteri-bakteri, bagaimana pengaruhnya terhadap radikal bebas, bagaimana pengaruhnya terhadap
zat yang menunjukkan itu mengarah pada diabetes, hipertensi, termasuk juga bagaimana untuk penyembuhan luka, bagaimana terkait dengan enzim-enzim yang berhubungan dengan penyakit-penyakit tertentu, misalnya Alzheimer, misalnya AIDS, seperti itu. Bagaimana pengaruhnya pada aging atau penuaan dini atau premature aging, ya. Bagaimana pengaruhnya terhadap skin untuk kosmetik misalnya. Bagaimana pengaruhnya pada liver, ginjal dan organ-organ lain. Jadi sehingga didapatkan senyawa tunggal, itu yang disebut isolat. Jadi itu isolasi bahan alam. Itu salah satu contoh pekerjaan Beri ahli semua kimia organik bahan alam. Ada juga yang disintesis. Jadi sebagian tadi hasil alami disintesis, namanya semisintesis. Kalau murni dari zat-zat yang ada di laboratorium kemudian disintesis, ya itu namanya kimia sintesis. Jadi karena keterbatasan alam menyediakan zat kimia tertentu yang berpotensi sebagai obat misalnya, maka dilakukan sintesis. Nah, di mana patennya? Nah, banyak banget nih patennya. Kalau kita dapat senyawa tunggal atau isolat murni tadi, ya, yang novel, ya, yang baru dan berpotensi anti apa misalnya, ya, kita ajukan paten, insya Allah patentable, ya, insya Allah bisa dipastikan dapat paten atau granted paten, ya. Permasalahannya paten itu bisa dijual atau tidak. Bisa dijual, hanya laku atau tidak, yang beli ada atau tidak. Nah, jadi hal-hal seperti ini juga ada ikut campur pemerintah, ya, supaya paten hasil penelitian dari siapapun warga negara Indonesia dapat dimanfaatkan, diproduksi dan memutar roda ekonomi, serta dapat, kalau obat ya dapat menyehatkan lah, atau kalau vitamin juga dapat menyehatkan umat semuanya. Nah, itu contoh-contoh dari manfaat ilmu kimia. Apalagi kalau ada pertanyaan juga boleh, ya. Ada juga kimia pangan dan gizi, ada kimia vitamin khusus sendiri dipelajari, ada juga dipelajari khusus kimia lipida, gitu ya. Ada juga dipelajari lagi khusus kimia enzim, ya. Itu kalau sudah S2 di bidang kimia tertentu, misalnya kimia itu ada kimia hayati, kimia non hayati, itu dipelajari khusus lagi. Kalau kimia hayati misalnya belajarnya tadi organik, bahan alam, enzim, kimia lipid, asas bioassays, gitu ya. Ini luas sekali, ilmu kimia saja itu luas sekali. Pada saat S1 yang dipelajari tadi kimia dasar, kimia anorganik. Anorganik saja ada anorganik 1, 2, 3 dan seterusnya dulu tuh. Kemudian kimia analitik pun ada analitik 1, analitik 2 dan seterusnya. Kemudian ada kimia fisik pun ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya lupa ya ada berapa jumlahnya. Organik pun demikian, biokimia demikian, ya. Itu belum praktikumnya. Ya, praktikumnya banyak sekali sampai malam-malam dari pagi bikin jurnal. Dulu tidak ada komputer, nggak ada kopas-kopas, diketik pakai karbon. Wah, sangat-sangat terforsir, ya. Jadi kimia luas sekali. Itu baru S1, ya. Itu belum yang D3 ada lagi program kimia klinis,
masih banyak. Aku tidak hafal banget untuk D3 karena aku nggak ngalami gitu, cuma denger dan aku nggak banyak gaul ya waktu itu dengan yang D3, jadi nggak tahu banyak, ada jurusan-jurusan sendiri. Tapi bisa jadi nanti aku tanya-tanya sama yang pernah ngalami D3. Oke. Lalu kalau S2 itu kalau di UI kimianya waktu itu, hai Dek Muli tadi belum kelihatan, sekali-sekali Bapak kelihatan ya, habis potong rambut. Kok miring, maaf ya miring. Mana Mbak Epi? Mbak Epi pakai kerudung dulu. Udah pakai. Sapa dulu dong Mas Mufli. Dadah. Ngetuk boleh. Ngerti nggak ilmu kimia Mas? Lumayan. Mbak Epi mengerti nggak? Mengerti. Papa mengerti dong. Papa juga di kimia ya. Mas Said dulu di kimia ITB 86, di kimia 487. Karena aku tidak pernah mau sekolah di institut, jadi aku tidak ambil di institut manapun ya. Aku senang sekolah di university. Sok tahu banget ya aku waktu dulu ya. Ya itu damparan alami semua alami aku alami itu. Oke. Alami tapi kayak yang diatur gitu, bener-bener aduh pas banget. Nah itulah Allah itu ternyata, walaupun imanku nggak selalu kuat ya, banyak nggak kuatnya ya. Oke, tadi bicara cakupan ilmu kimia itu luas sekali. S2 itu tadi saya ceritakan masih dibagi lagi. Untuk di UI saja ada kimia hayati, kimia non hayati. Saya nggak tahu di tempat lain, contoh di ITB, di UGM. Kemudian saya ambil yang hayati. Hayati saja itu belajarnya tuh lebih detail lagi. Ada di sana elusidasi struktur. Kali itu sih waktu S1 kalau kuliahnya ambil penelitiannya ambil organik, belajar itu lebih detail. Nah saya S2 tuh belajar organiknya, jadi saya isolasi bahan alam, jadi belajar hitungan struktur molekul atau elusidasi struktur molekul ya. Nah selain tadi saya ceritakan belajar bioassays, belajar kimia enzim, belajar kimia lipida, sintesis juga belajar. Apa dulu ya, semacam organik fisik itu juga dulu belajar ya, saya lupa. Organik fisik waktu S1 saya nggak lulus, ambil berapa kali ya, 2-3 kali nggak lulus, dapat D. Kebetulan waktu itu boleh D asal nggak lebih dari berapa persen gitu. Akhirnya nyerah deh aku. Dosennya mendiang, Profesor Tarigan ya. Oke, apalagi untuk S2. Jadi kimia luas ya, sangat-sangat luas. S3-nya kimia aku nggak ngalami. Tapi teman-temanku yang S3 itu kalau ambil kimia, misalnya dia bahan alam, kuliahnya hampir sama kok, bareng-bareng aja. Hampir sama, labnya juga sama gitu. Kuliahnya bareng gitu. Paling mereka ditambah lagi misalnya kuliah mikrobiologi kalau penelitiannya terkait itu misalnya. Jadi kalau bidangnya itu ya itu aja sih kuliahnya. Nah kalau aku karena di kedokteran, jadi harus kuliah di biomedical sciences di FKUI aku. Dan nggak diduga-duga aku begitu mudah, begitu semua memudahkan aku gitu ya. Dari tes awalnya semua tesnya, termasuk mini presentasi about researchnya gitu. Dipuji-puji lah sama yang mereview saat itu. Oke, apalagi? Nah di biomedical sciences itu aku ambil kekhususannya biochemistry. Namun aku dipromotori oleh Prof. Erni di bagian farmasi gitu. Penelitianku diarahkan ke herbal medicine. Padahal tadinya aku mau ambil isolat murni, tapi ya akhirnya herbal medicine untuk mengarah
ke produksi apa ya? Udah gak kedengeran. Produksi apa ya? Obat herbal terstandar. Aku mau ngomong riset khusus ya. Nanti tambah ruwet nggak ya? Tambah panjang nggak ya? Jadi saya nanti bicara herbal medicine. Gitu. Makin luas gitu. Yang aku pelajari waktu S3 apa ya waktu itu? Filosofi ilmu pengetahuan ya. Terus metodologi penelitian, terus bioinformatika, terus orientasi laboratorium, apa lagi ya? Apa ya, Bapak ingat gak? Lupa. Saya diajar Prof. Lukman almarhum, Prof. Lukman Muluk almarhum. Itu memang orangnya ini banget ya, memang keluarga orang-orang hebat ya. Jadi udah kelihatan lah dari gesturnya walaupun gak banyak bicara gitu. Namanya perumahan apa? Nah, itu jangan salah nanti. Pinong bukan sayang? Jangan suaranya. Betul kok, jangan suara. Jangan suaranya. Jangan- Saya tutup dulu Jalan ya. suaranya itu Tutup banyak dulu. tapi Nanti nama aku mau jangan cerita salah. penelitianku ya. Dadah, Pinong itu. assalamualaikum. Aduh,